Oke, baik. Semuanya selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Ya, sore Ketemu juga. lagi bersama saya, Bapak Ibu ya. Semoga puasanya tetap semangat ya. Karena waktu berbukanya tinggal, Amin, ya robbal alamin. iya Pak, karena berbukanya juga tinggal 2 jam lagi ya untuk waktu Jakarta. Baik, Kalau di Aceh masih lama. Masa 2 jam. oke, baik. Tetap semangat ya Pak ya. Oke, kalau begitu tema kita Bapak Ibu hari ini adalah Cocoa Flavanol untuk detoksifikasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa juga nih Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian atau testimoninya, ya, bisa menuliskan nama dan sedikit ceritanya. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuka kamera dan juga mikrofonnya. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja. Kita panggilkan dulu dokter cantik kita, Dokter Winda. Hai. Halo, Dok. Oke, baik. Sudah siap ya, Dok ya? Yes. Oke. Saya langsung buka materinya. Cocoa Flavanol untuk detoksifikasi. Oke, sebentar. Oke, bentar sebentar ya, Dok. Oke. Silakan, Dokter. Oke, thank you Di. Hai, selamat sore nih teman-teman FHI di seluruh Selamat Indonesia. sore, hai juga. Sore Aceh Bapak. hadir. Iya, so far puasanya lancar kan? Ya, nggak ada hambatan semoga ya. Alhamdulillah puasa Sampai lancar. Apalagi lihat dokter syukurlah. kan. Itu yang paling penting karena kan biar ibadahnya bisa full sampai nanti hari raya Idul Fitri ya. Oke, sambil menunggu jam berbuka puasa, kita sambil ngobrol-ngobrol nih ya tentang Cocoa Flavanol untuk detoksifikasi. Soalnya banyak nih yang ngomongin soal detoksifikasi, cuman ada yang paham, ada juga yang masih setengah-setengah paham. Ya, yuk kita bahas. Slide. Apa yang penting jangan gagal paham. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal detox, ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Pertama adalah toksin itu sendiri. Yang dikatakan toksin atau racun, itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Apakah seperti racun tikus atau racun-racun yang selama ini kita pahami gitu kan? Ternyata nggak hanya itu saja, tapi segala suatu substansi yang memiliki efek yang berbahaya untuk sistem kehidupan. Termasuk juga di sini adalah adanya logam berat, biotoksin, ataupun industri kimia lainnya. Jadi nggak harus sampai ke kategori itu dia tadi racun tikus lah atau racun-racun apa gitu yang lainnya. Nggak hanya itu, tapi sesederhana seperti biotoksin pun ya atau hasil-hasil industri kimia, bahan-bahan kimia seperti contoh obat-obatan ya itu masuk tetap dalam kategori toksin atau racun. Nah, sehingga walau bagaimanapun, bila pada jumlah tertentu, dia bisa memberikan efek yang berbahaya bagi kehidupan kita. Sehingga selain itu kita juga harus memahami ada yang namanya proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu apa? Itu adalah proses pengeluaran atau penetralan kualitas racun dari suatu racun. Jadi walaupun racun ini masuk ke dalam tubuh kita, tapi masih sanggup untuk dinetralisir dan dikeluarkan dari tubuh agar tidak sempat untuk memberikan efek yang berbahaya dalam tubuh kita. Slide. Nah, toksin ini sendiri juga dibagi dua. Ya, ada toksin yang dari luar atau exogenous toksin, lalu ada juga yang toksin malah justru dari dalam, ya, atau disebut endogenous toksin. Kalau exogenous toksin itu contoh-contohnya itu bisa seperti xenobiotik, ya, xenobiotik ini tuh zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti contohnya mecin, ya, atau pengawet atau macam-macam lah zat pewarna makanan yang sintetik tentunya ya atau juga bisa juga zat-zat lainnya ya itu dia zat kimia tapi masuk dalam kategori xenobiotik.
gitu ya, dan itu jadi masuknya ke exogenous toxin. Selain itu juga ada polutan ya, polusi, terus juga obat-obatan ya. Beberapa bahan item-item ini itu masuk ke dalam toksin yang kita dapat dari lingkungan luar. Nah, tapi ada juga, jangan salah ya, yang namanya toksin itu tadi nggak hanya dari luar, tapi ada juga yang justru malah dari dalam loh. Ya, dari dalam tubuh kita sendiri, yang dimana itu merupakan akibat dari ketidakseimbangan metabolisme tubuh. Seperti contohnya racun usus. Nah, racun usus ini kan biasanya bisa dihasilkan baik dari bakteri, parasit, ataupun jamur yang ada di dalam usus kita. Karena kan di dalam usus kita ini kan sebenarnya kan ada bakteri normal, ya kan? Nah, cuman bakteri ini pun itu bisa mengeluarkan toksin yang kita sebut dengan racun usus. Dan itu termasuk toksin juga bagi tubuh kita. Terus ada juga hormon. Hormon padahal kita butuhkan untuk metabolisme tubuh kita, tapi hormon itu masuk dalam kategori juga endogenous toxin. Lalu ada asam pedu, lalu juga bahkan sisa-sisa metabolisme. Terutama sisa-sisa metabolisme ini ya, karena kan sebenarnya sel-sel tubuh kita itu selalu melakukan metabolisme, ya, bermetabolisme untuk menghasilkan energi, untuk nanti akhirnya dia bisa bekerja. Nah, sisa-sisa dari proses metabolisme ini itu malah menghasilkan toksin bagi tubuh kita. Ya, jadi serba salah juga sih ya, padahal itu diperlukan, tapi ada ampasnya ya. Slide. Nah, itu dia. Makanya kadang-kadang ada beberapa hal ya yang memang itu tetap menghasilkan limbah bagi tubuh kita. Gitu ya, sehingga diperlukanlah tadi proses pengeluaran limbahnya, yaitu detoksifikasi. Nah, di sini organ yang paling penting dalam proses detoksifikasi ini adalah hati. Tapi tidak hanya hati bekerja sendiri, tapi dia punya saluran-saluran pembuangan dari hasil detoksifikasinya, seperti ginjal. Kalau lewat ginjal nanti dibuang jadi jadi urin, ya. Kalau bisa juga lewat sistem pencernaan. Nah, nanti kalau lewat sistem pencernaan dia dikeluarkan dalam bentuk feses. Atau bisa juga dari kulit, ya. Kulit nanti dikeluarkan bisa dalam bentuk keringat, lalu bisa juga dari paru-paru saat mengeluarkan nafas atau CO2. Nah, beberapa toksin ini ada yang bisa langsung dikeluarkan melalui jalur-jalur tersebut. Tapi ada juga beberapa toksin yang nggak bisa langsung keluar gitu aja, masuk langsung dikeluarkan gitu ya. Tapi ada beberapa yang harus melalui proses terlebih dahulu ya, seperti harus dilarutkan dulu ke dalam air baru bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, seringnya teman-teman proses pelarutan ini supaya bisa dikeluarkan dari tubuh ini yang gagal, makanya disebut dengan detoksifikasi yang buruk. Dan akibatnya kalau proses pengeluarannya gagal atau jelek, itu toksinnya jadi nggak bisa keluar dari dalam tubuh kita dan malah cenderung menumpuk di dalam tubuh. Akhirnya kadarnya akan makin bertambah dan meningkat terus. Nah, ini biasanya toksin itu paling suka itu justru disimpannya di jaringan lemak di dalam tubuh kita. Makanya teman-teman hati-hati ya kalau seandainya kita semakin banyak lemak yang ada di dalam tubuh kita, berarti sebenarnya kita punya banyak kantong-kantong penyimpanan toksin di dalam tubuh, dan itu nggak baik ya. Slide. Nah, tanda-tandanya kita punya detoksifikasi yang buruk seperti apa? Nah, biasanya itu tuh kita punya kesulitan dalam mencerna lemak, gitu ya. Lemak itu cenderung untuk disimpan di dalam tubuh, tidak di metabolisme menjadi energi. Selain itu juga bisa juga kita jadi ada bau mulut. Nah, terus jerawat. Nah, ini jerawat nih. Sering banget kan kita kan apalagi yang masih di usia-usia puber ya, itu jadi jerawatan. Sebenarnya jerawatan itu termasuk salah satu tanda-tanda detoksifikasi yang buruk juga. Terus juga kalau yang perempuan ya, yang wanita sedang haid ya, itu sampai kram perutnya, ada kram PMS-nya, itu juga salah satu tanda-tanda gejala detoksifikasi yang buruk juga. Lalu juga bisa kita sering mengalami hipoglikemi, alergi terhadap lingkungan, adanya ruam-ruam kulit ya, gatal-gatal ya, bentol-bentol ya, mungkin bahkan sampai korengan gitu ya. Hati-hati, itu justru tanda-tanda detoksifikasi yang buruk loh ya. Dan kita juga bahkan sulit menurunkan berat badan. Nah, ini mungkin beberapa punya pengalaman ya. Padahal saya udah diet, Dok. Udah
makannya dikurangin, mungkin juga sambil olahraga juga ya. Tapi kok susah banget ya turunin berat badannya. Jangan-jangan karena memang proses detoksifikasinya yang buruk. Ya, slide. Nah, proses di dalam tubuh kita untuk detoksifikasi ini pun ada dua macam, ya. Ada detoksifikasi xenobiotik dan ada detoksifikasi antioksidan. Jadi, tidak semua itu bisa dilakukan hanya dengan salah satu proses detoksifikasi saja. Slide. Untuk detoksifikasi xenobiotik, dia biasanya perannya lebih kepada menghancurkan zat-zat kimia dan juga logam berbahaya yang kita dapatkan biasanya dari makanan, dari air, ataupun nanti dari udara. Ya, jadi selain itu juga dia akan berperan untuk menetralkan bahan-bahan tersebut supaya nggak bisa merusak tubuh. Termasuk juga ada beberapa yang diproduksi tadi dari dalam tubuh ya, itu juga dia sifatnya lebih dinetralkan. Prosesnya dengan proses yang melibatkan enzim atau enzimatis. Slide. Nah, nanti akan ada dua tahapan nih reaksinya ya. Tahap yang pertama itu adalah tahap enzimatisnya. Ini dia akan berperan itu lebih kepada menurunkan atau menetralkan efek racun dari suatu racun ya. Baik itu dari bahan kimia maupun tadi dari yang hasil-hasil produksi dari dalam tubuh. Nah, setelah itu kalau dia sudah lebih netral, dia lebih mudah untuk dilarutkan ke dalam air nantinya. Pas di tahap kedua, baru dilarutkan dalam air. Setelah itu baru dikeluarkan lewat urin biasanya. Ya, slide. Tapi sayangnya nggak semua bisa dihandle sama si xenobiotik ini. Kalau yang dari faktor luar yang bisa dihandle oleh xenobiotik itu seperti contohnya dari rokok. Ya, rokok bisa dihandle oleh dengan detoksifikasi xenobiotik, atau juga karena konsumsi obat-obatan, herbisida, pestisida, ya, atau yang suka bakar-bakaran, ya, mungkin barbecue atau suka makan sate, ya itu kan pakai arang kan. Nah itu masih bisa tuh dihandle sama si detoksifikasi xenobiotik. Nah tapi kalau yang dari dalam tubuhnya juga ada beberapa yang masih bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik, tapi nggak semuanya. Seperti beberapa hormon itu masih bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik ya, seperti hormon androgen, hormon estrogen atau steroid-steroid lain ya, asam empedu ataupun bahan kimia sekuler lainnya itu masih bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik. Nah, terus kalau yang nggak bisa dihandle sama detoksifikasi xenobiotik gimana dong? Nah, itu nanti akan dihandle oleh detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, kalau yang detoksifikasi antioksidan ini, dia lebih menghandle kepada bahan-bahan atau spesies yang sifatnya reaktif terhadap oksigen, di mana biasanya kita masukkan ke dalam kategori radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kita bisa dapetin bisa dari luar, ya. Biasanya sih lebih ke dari rokok, polusi, ya. Dari situ biasanya ya, ataupun dari sinar UV, ya. Nah, atau ozon, nah itu bisa masuk ke dalam kategori radikal bebas yang dari luar. Nah, tapi ada juga ternyata radikal bebas yang justru kita hasilkan dalam tubuh kita sendiri ya, itu dari efek samping proses metabolisme. Ya, dari sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Nah, kalau kita ngomongin metabolisme, ya setiap saat tubuh kita bermetabolisme ya untuk berbagai macam kondisi, baik kondisi normal ya dalam memproses energi, atau juga contohnya pada saat kondisi-kondisi tertentu di mana metabolisme kita lebih meningkat, yaitu pada saat kapan? Pada saat kita makan berlebihan, karena kan harus memproses kalori yang masuk, jadi metabolismenya jadi lebih meningkat. Atau pas kita lagi aktivitas fisik kita lagi tinggi nih, ya mungkin kita lagi banyak kerja fisik ataupun kita lagi berolahraga. Nah ini juga sama, ini membuat metabolisme kita meningkat sehingga hasil sisa metabolismenya pun akhirnya ikutan meningkat juga, dan ini sifatnya radikal bebas sehingga harus diatasi dengan detoksifikasi antioksidan. Slide.
Nah, untuk elemen-elemen yang bisa mereduksi radikal bebas ini ada beberapa ya, mulai dari dengan cara reaksi enzimatis antioksidan yang spesifik bisa, atau bisa juga antioksidan yang kita dapatkan baik dari makanan maupun dari internal, atau bisa juga dengan fitokimia yang memiliki sifat antioksidan seperti senyawa flavonoid dan juga terpenoid. Right? Boleh dibantu di mute ya. Nah, lalu beberapa apa saja nih sumber-sumber radikal bebas yang bisa dihandle sama detoksifikasi antioksidan? Nah, selain tadi beberapa sudah bisa dihandle ya oleh sistem yang xenobiotik seperti merokok ya atau produk-produk pembakaran, obat-obatan itu masih bisa dihandle, tapi seperti radiasi UV dan ozon itu harus dengan detoksifikasi antioksidan. Tidak bisa dihandle hanya dengan detoksifikasi xenobiotik. Termasuk juga yang dari dalam tubuh ya tadi ya, hasil dari metabolisme, makan yang berlebihan, atau kita pas lagi sakit ya, terjadi peradangan di dalam tubuh ya, itu sehingga menyebabkan metabolisme tubuh meningkat sehingga akibatnya sisa-sisa metabolismenya juga lebih banyak dan juga termasuk pada saat kita lagi berolahraga. Nah, hal-hal ini hanya bisa dinetralisir radikal bebasnya dengan detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk sayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original dan Sweet, Cocoa Flavanol Daytime with L-arginine serta Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, flavanol itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kalau kita ngomongin flavanol itu sudah banyak sekali bukti-bukti yang memang mendukung kalau flavanol ini punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek itu kita akan mendapatkan manfaatnya untuk mendilatasi pembuluh darah. Tapi kalau kita rutin konsumsi malah kita bisa mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi memang nggak gampang untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi karena harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, di sini yang menjadi keunikan dari flavonoid pada coklat adalah karena kandungan peran antioksidan yaitu pada katekin dan epikatekinnya itu justru adanya pada molekul yang panjang, di mana kalau bandingin yang flavonoid pada makanan lain itu dia adanya justru pada molekul pendek. Karena dia ada pada molekul panjang sehingga dia memiliki cabang-cabang yang lebih banyak sehingga kemampuannya untuk mengikat radikal bebas bisa lebih banyak radikal bebas yang diikat. Jadi dengan jumlahnya yang tinggi dan kemampuannya untuk mengikat radikal bebas juga yang tinggi, sehingga akan membuat dia menjadi sebagai antioksidan yang efektif dan kuat sekali. Ya, slide. Selain itu juga ada kandungan L-arginine-nya, di mana arginine ini merupakan sebuah asam amino esensial yang biasanya dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Cuman kita nggak bisa produksi sendiri, sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan. Biasanya kita dapatkan bisa dari daging-dagingan ya, daging merah, daging putih, daging ayam, daging ikan, atau bisa juga dari produk olahan susu, ataupun buat yang vegetarian bisa dari kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Selain itu, arginine juga punya manfaat, itu dia malah bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana kalau bagi teman-teman yang punya masalah pembuluh darahnya yang udah terlalu rusak, sehingga tidak sanggup untuk di stimulan produksi nitric oxide-nya di endoteliumnya. Nah, arginine bisa menggantikan peran tersebut dengan berubah menjadi nitric oxide sehingga kita punya pembuluh darah itu bisa lebih elastis sehingga aliran darah bisa lebih lancar sampai nantinya kita punya pembuluh darah bisa lebih baik dan bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri ya. Selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, selain itu juga di flavanol men itu tidak hanya ada kandungan kokoa dan L-arginine seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, slide. Tapi juga ada kandungannya yang lainnya adalah ada kandungan ginsengnya. Slide.
Ginseng, di mana ginseng ini memang sudah terkenal sebagai manfaatnya itu yang memang bagus untuk vitalitas ya. Jadi selain bagus untuk sistem reproduksi ya, karena dia bisa membantu meningkatkan kualitas dari kadar hormon testosteronnya sehingga bisa membantu juga untuk libidonya. Lalu guarana sendiri juga sudah menjadi herbal Brazil di mana dia juga terkenal dapat memicu gairah seks pada pria. Slide. Nah, yang di sini yang menjadi kehebatan dari flavano adalah metode ekstraksinya itu berbeda dengan metode yang konvensional, di mana di sini untuk produsen kita yaitu Barry Callebaut, itu mereka menggunakan metode yang berbeda daripada proses pembuatan coklat konvensional, di mana metode ini bahkan sudah mereka patenkan dan karena memang sudah terbukti ya bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami dibandingkan pada proses pembuatan coklat konvensional yang justru malah cenderung merusak flavanol pada kakao. Slide. Selain itu juga kita punya studi klinis juga yang sudah dipatenkan yang punya hubungan terhadap topik kita hari ini, yaitu tentang manfaat cocoa flavanol dalam menurunkan berat badan. Karena ternyata dari hasil penelitian, ekstraksi cocoa ini punya manfaat menurunkan berat badan dengan meningkatkan ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi lemak-lemak di dalam tubuh kita itu cenderung untuk dipecahkan dan dirubah menjadi energi, tidak disimpan. Sehingga ini bisa membantu kita juga untuk mengurangi kotak-kotak penyimpanan toksin di dalam tubuh. Slide. Lalu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu cocoa flavanol bermanfaat dalam memelihara elastisitas pembuluh darah agar memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi cocoa flavanol ini ya, baik original maupun sweet, dengan dosis 3-5 gram sehari, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh sehari-hari, atau boleh juga disesuaikan dosisnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with LAG9 dengan mengkonsumsinya 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Slide. Dan kalau yang mau cobain flavanol main juga boleh ya. Itu bisa dikonsumsi, cukup konsumsi 2 hari 1 kali. Thank you. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, informasi mengenai manfaat cocoa flavanol dalam proses detoksifikasi. Karena saat kita berpuasa, itu kita juga melakukan proses detoksifikasi. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, ya, saya akan membuka atau membacakan acara dan juga promo yang sedang dijalankan oleh FAI. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada nomor FAI Medical Consultant ya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan bersama Dokter Winda bisa bisa menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jika ingin mengetahui promo-promo dan juga acara yang FAI jalankan, tentunya bisa mengikuti sosial media kami seperti di Forever Health Indonesia untuk YouTube, Instagram foreverhealthy.id dan juga Facebooknya Forever Healthy Indonesia dan juga ada Telegram FAI Official. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk selalu memfollow dan mengikuti sosial media kami. Kemudian masih ada 15 hari lagi nih ya. Kita bisa mendapatkan trip gratis ke USA dengan caranya yaitu dengan menciptakan warrior sampai dengan tanggal 30 April. Selanjutnya ini ada promo yang luar biasa ya, Power of Silver Moon, periode dari tanggal 8 sampai dengan 30 April. Tentunya Bapak Ibu
akan mendapatkan akses untuk mendapatkan member baru dan akan mendapatkan bonus input ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kemudian masih ada 2 hari lagi ya Bapak Ibu ya. Terakhir besok nih kita akan mendapatkan free 1 Flavanol Suite bagi sponsor yang bisa mendapatkan minimal kelipatan 100 CV. Nah, untuk itu jangan sampai terlewatkan promonya ya. Nah, untuk minggu depan kita ada seminar kesehatan Dr. Winda, temanya Cocoa Flavanol untuk gagal ginjal. Nah, mungkin ini akan ada banyak pertanyaan nih ya, kira-kira kalau untuk gagal ginjal tuh flavanolnya yang mana ya. Bapak Ibu bisa hadir di hari Selasa 19 April jam 2 siang di Gedung Kosa, di kantor FAI ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita nanti ada bisnis review di hari Selasa 19 April jam 4 sore ya bersama Ibu Laksmi Kartika. Zoom-nya untuk linknya sama seperti hari ini ya Bu ya. Nah, kemudian kita juga nanti ada Forever Income Training dengan judul Mengundang akan dibawakan oleh Bapak Yanto hari Rabu 20 April jam 1 siang di kantor FAI Gedung Kosa Tomang ya Bapak Ibu. Kemudian acara yang luar biasa nih Bapak Ibu ya bisa mengajak seluruh rekan-rekannya, seluruh calon downline-nya ya itu untuk mengajak di acara business preview dan recognition of the star dan ini ada tamu spesial kita yaitu dari Berry Calabaut Asia Pasifik ada Bapak Albert Low ya kemudian ada Bapak Adam Yusvan Edwin, Bapak Ali Budiman dan juga Ibu Meiliani. Nah, acaranya di hari Jumat 22 April jam 2 siang di Jakarta Design Center dan tiketnya berbayar Rp25.000. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk acara dan juga promo. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, terutama untuk promo yang terakhir besok ditutup, yaitu mendapatkan 1 box Flavanol Suite bagi sponsor yang mendapatkan minimal 100 CV dan itu berlaku kelipatan. Baik, selanjutnya Dokter Ina saya akan bacakan pertanyaannya ya Dok ya. Oke. Oke, dari Bu Lufi nih, sepertinya ada yang baru bergabung nih. Hai Bu Yeni, selamat bergabung di Zoom. Halo Bu Yeni, selamat bergabung ya Bu. Selanjutnya dari Bapak Sutejo di Tangerang. Sorry Dokter Winda, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan kardiovaskular. Nah, jika kardiovaskular bermasalah, apa efeknya dan bagaimana solusinya? Oke. Kalau kita bicara tentang kardiovaskular, kardio itu artinya jantung. Vaskular artinya pembuluh darah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Tentunya kalau seandainya bermasalah, pastinya bisa kemana-mana ya, karena kan kalau jantung sendiri itu dia kan memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Sedangkan pembuluh darah itu sebagai jalannya, jalurnya. Jadi kalau seandainya bermasalah kepada dua item ini, ya dua organ ini, malah bisa berimpact ke organ-organ lainnya, gitu. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Sasgia. Selamat sore Dokter Winda. Dok, saya baca informasi nilai gizi pada kemasan Flavanol Suite dan original terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada 2 kemasan tersebut dan saya cukup bingung untuk bisa memahaminya. Ya, hanya bisa membedakan saat mengkonsumsi, misalnya saat suite yang mana yang saya rasakan kenyang sementara minum ori yang saya rasakan badan terasa panas dari dalam, gerah seharian dan gampang berkeringat. Ya. Nah, yang pertama nih, apakah rasa gerah itu akibat dari pembakaran dari dalam? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membaca informasi nilai gizi nih dok pada kemasan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang, misalnya kebutuhan kalori saya per hari 1.500. Kemudian yang ketiga, untuk program diet sebaiknya yang sweet atau original. Mohon penjelasannya Dokter Winda. Terima kasih. Oke, nah pertama dulu ya, yang pertama itu rasa gerah gitu ya, sampai kadang berkeringat, rasa panas, itu memang karena metabolisme yang meningkat.
ya karena adanya pembakaran dari dalam. Nah, hasil dari metabolisme ini adalah menghasilkan energi atau panas. Makanya kita kenapa rasa tuh kayak gerah seperti panas sebenarnya karena memang terjadi metabolisme yang meningkat tadi. Dan itu nggak apa-apa sih sebenarnya di sini sedang ada terjadi proses detoksifikasi atau bisa juga terjadi tadi ya proses pembakaran pemecahan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh sehingga metabolisme dan hasilkan panas atau energi tadi gitu. Nah itu mungkin agak nyambung ke yang nomor 3 ya. Jadi kalau buat yang program diet sebenarnya sih kalau lihat dari reaksi yang ibu rasakan bisa jadi malah yang lebih cocok malah yang ori ya karena tadi sudah lebih terasa untuk apa namanya peningkatan metabolismenya, pembakaran lemaknya tuh lebih efektif dibandingkan yang sweet hanya terlebih kepada rasa kenyang saja gitu. Jadi lebih bagus sih kalau konsumsi mungkin yang ori, tapi untuk selera apa makannya tetap dijaga seperti seolah-olah ibu konsumsi yang sweet. Tapi pada dasarnya baik minum yang ori ataupun sweet sama-sama bisa efektif kok untuk program diet. Jadi kembali lagi cocok-cocokan masing-masing orang ya. Nah lalu untuk yang pertanyaan yang nomor 2. Nah, di sini mungkin perbedaan gizinya, ya keterangan gizi, nilai gizi di belakangnya itu karena memang perbedaan keterangan takarannya gitu. Yang satu untuk keterangan dalam jumlah 5 gram, yang satu lagi keterangan untuk jumlah 100 gram. Jadi sebenarnya sih tinggal di-adjust aja sih, dengan patokan yang 5 gramnya. Karena kan sebenarnya kita konsumsinya itu tidak 100 gram itu satu pouch ya. Nah, jadi di-adjust aja dengan ukuran yang 5 gramnya gitu. Nah, kalau itu untuk kebutuhan kalorinya memang di situ mengambil kalori standar yang umum. Pada umumnya kebutuhan kalori orang itu rata-rata di 2150 ya kalau nggak salah saya ya. Nah, jadi bagi yang kurang lebih dari situ, itu tinggal disesuaikan saja ukurannya. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu tidak terlalu signifikan kok perbedaannya. Kenapa? Karena yang dikonsumsi cuma sedikit. Dan sehingga selisihnya juga cuma sedikit. Jadi berbeda halnya seperti kalau kita untuk makan besar, ya, untuk makan besar. Jadi kalau umpamanya kita makan besar, contohnya kadar kalori dalam satu porsi makanan besar itu dia bisa sampai 300 sampai 400 atau bahkan 500 kalori. Nah, itu baru bisa terjadi perbedaan signifikan tergantung kepada kebutuhan kalori masing-masing orang. Tapi kalau pada flavanol, itu dia kan kalorinya itu hanya untuk per 5 gram, itu tuh hanya sekitar 20 kalori saja. Jadi tidak signifikan sih terhadap kebutuhan kalori harian kita yang sampai range-nya antara 1.500 sampai nanti yang 2.000-an. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaannya dok ya. Semoga cukup jelas ya Bu Sasgia ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ewislia Mulyati di Bontang, Kalimantan Timur ya. Selamat sore Dokter Winda, saya Ewis dari Bontang. Sejak dokter suruh stop minum flavanol, alhamdulillah bentol-bentolnya hilang. Tapi sesekali suka timbul dikit aja. Apakah itu sisa-sisa alergi coklat kemarin dok? Dan gak apa-apakah kalau selalu minum cetirizine, kalau minum flavanol sweet, alergi lagi nggak ya? Hehehe. Makasih sebelumnya Dokter Winda. Iya, sebenarnya sih untuk selalu konsumsi cetirizine nggak apa-apa sih, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Toh juga kan konsumsi flavanol, jadi untuk detoksifikasi bisa tetap dikawal oleh flavanolnya, jadi sebenarnya sih nggak masalah. Tapi ini benar-benar murni kembali kepada Ibu Ei sendiri ya, maunya gimana ya. Pada faktanya memang Ibu Ois itu alergi terhadap coklatnya sendiri gitu ya, sehingga jadi memang ya kalau konsumsi ya akan muncul reaksi-reaksi alerginya, mau itu yang original, mau yang sweet ya, itu kemungkinan akan tetap muncul. Dan untuk kita terapi alergi itu memang nggak bisa sebentar, karena kan kita sudah alergi aja bertahun-tahun. Ya, itu memang sudah sifat dari dalam tubuh. Jadi merubahnya itu juga nggak gampang, ya. Tidak kita seperti mau mengganti DNA gitu ya.
Jadi tidak bisa hilang begitu saja. Ada terapinya, dan terapinya itu memang panjang. Jadi memang butuh kesabaran. Dan ini memang kembali kepada Bu Eis sendiri, mana yang menjadi prioritas bagi Bu Eis, gitu ya. Apakah alerginya ataupun masalah kesehatan lain. Nah, kalau seandainya Ibu merasa ada concern terhadap masalah kesehatan yang lain yang menurut Ibu lebih penting dibandingkan alerginya, nggak apa-apa, tetap minum Flavanolnya dikombinasi dengan cetirizine, gitu. Siap, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ewi. Semoga cepat sehat ya Bu ya. Selanjutnya dari Bapak Ampri, selamat sore Dokter Winda. Mertua cici saya sudah pernah bypass nih dok ya. Setelah beberapa tahun ternyata terjadi sumbatan lagi dokter sekitar 75%. Yang mau saya tanyakan, Flavanol atau DTM yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut dok. Kemudian yang kedua ya dokter ya. Teman saya terkena alergi gatal-gatal, dia sudah minum Flavanol 1 box, kok kenapa masih belum hilang alerginya ya dokter? Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Nah, jadi gini, walaupun sudah bypass, memang kan masih ada kemungkinan untuk bisa timbul lagi. Karena pada dasarnya dilakukan bypassnya itu dengan mengambil pembuluh darah sendiri, gitu kan, pembuluh darah dari area lain diambil dipasangkan di jantung sebagai bypassnya. Pada dasarnya memiliki sifat pembuluh darah yang sama dengan pembuluh darah koronernya. Jadi bisa jadi memang akan berakhir sama juga, apalagi kalau nggak dijaga. Ya, akan berpotensi untuk timbul sumbatannya lagi, gitu ya. Seperti sekarang sudah timbul lagi kan. Nah, jadi apakah di sini Flavanol bisa membantu? Bisa sih ya, baik Flavanol original, sweet atau DTM pun bisa membantu, tapi tetap akan kembali kepada orangnya sendiri. Kalau sudah dibantuin tapi tidak dijaga juga, ya gimana mau ngefek, ya kan? Seperti ini aja buktinya timbul lagi sumbatannya. Berarti kan tidak dijaga kemarin-kemarin, gitu kan? Nah, berarti memang harus benar-benar juga dari kita sendiri itu harus mau menjaga. Jadi jangan sampai nih Flavanol udah bantu buka pembuluh darahnya. Tapi kitanya nggak jaga nih, makan sembarangan dan segala macam yang lainnya kan, tidak menjaga kesehatan. Akhirnya kita tetap aja akan membuat sumbatan lagi gitu. Mau dilebarin sampai kayak gimana sama Flavanol pembuluh darahnya. Kalau kita sendiri pun tetap tidak menjaga kesehatan kita. Jadi harus kita kerjasama ya, baik dengan Flavanol, dengan mengkonsumsi Flavanol dan juga menjaga kesehatan dengan cara tadi ya pola hidup, pola makan dan yang lain-lain supaya ini jadi works hasilnya. Gitu ya. Jadi supaya nggak perlu buru-buru untuk melakukan tindakan intervensi yang lain, tindakan invasif yang lain gitu. Tapi kalau nggak dijaga juga, ya saya sih lebih menganjurkan langsung aja melakukan tindakan invasif ya, entah itu pasang ring atau bypass lagi. Kalau seandainya pasiennya bandel, ya gitu. Lalu untuk yang kasus kedua, alergi, ya enggak lah cuma 1 box langsung hilang ya, nggak cukup dong. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya untuk kasus Bu Eis ya, itu kasus yang panjang ya. Alergi itu kasus panjang. Jadi memang ini harus perlahan merubah sistem imun. Merubah sistem imun dari tubuh kita. Jadi nggak bisa singkat ya. Dan Flavanol itu bukan obat alergi. Ya, ingat, Flavanol bukan obat. Dia sistemnya adalah untuk memperbaiki. Ya, tapi untuk namanya memperbaiki itu butuh waktu, tidak bisa instan. 1 box nggak akan cukup. 1 box itu hanya 100 gram aja. 100 gram itu hanya berapa kali minum sebulan juga nggak cukup ya. Jadi ya nggak bisa, nggak cukup kalau hanya 1 box aja. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Winda. Sudah terjawab semua Pak Amri ya untuk pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya untuk mertua cicinya dan juga temannya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Kita masih ada waktu. Mungkin ada juga yang ingin memberikan ceritanya nih mengenai konsumsi Flavanol, manfaatnya yang didapat, manfaatnya yang dirasakan. Bisa di-share nih kepada Bapak Ibu yang hadir.
sore hari ini. Oke. Mungkin sudah cukup jelas semua ya, Dokter Winda ya? Yes. Oke, kalau gitu saya akhiri saja dok untuk Zoom seminar kesehatan hari ini. Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu, eh, jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol di saat nanti berbuka puasa, 1 gelas dan juga nanti 1 gelas di saat sahur supaya daya tahan tubuh Bapak Ibu tetap fit selama menjalani ibadah puasa. Dan juga besok kita tidak ada Zoom ya Bapak Ibu ya, karena besok eh, tanggal merah ya Bapak Ibu ya, hari Jumat Agung. Kita ketemu lagi di Zoom selanjutnya di hari Selasa minggu depan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Makasih Selamat Dokter sore Diana. semua. Makasih Sampai Diana. jumpa. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat sore.